Selamat malam semuanya. Ini semuanya antusias sekali ya untuk belajar leadership ya hari ini ya. Welcome. Saudara mungkin banyak dari saudara yang mungkin baru. Oh, saya perlu di atas? Oke. Saya perlu di atas nih kayaknya. Oke. Nanti mimbarnya disiapkan, nggak apa-apa. Mungkin saudara yang belum mengenal tentang Grace Alone Ministry, saya mau memberikan sedikit what is Grace Alone Ministry ya. Grace Alone Ministry sudah berdiri sejak tahun 2015 dan awalnya mulai cuman hanya pelayanan video streaming, tapi puji Tuhan by God's grace sekarang sudah berkembang ke beberapa media lainnya yaitu YouTube channel, Instagram. So make sure you follow Grace Alone Ministry @Grace Alone Ministry ya di Instagram kalau saudara belum mengikutinya, dan juga ada Apologetika Indonesia. Make sure kalau saudara belum mengikuti Instagramnya saudara mengikutinya. Saya tahu semuanya di sini milenial, banyak yang Instagram generation, so make sure you follow that. Nah, fokus pelayanan Grammy di 4 area saudara ya. Di leadership, evangelism, apologetics, dan preaching. Tahun 2019 kita baru mengadakan LEAP National Conference yang mencakup ke seluruh 4 area pelayanan tersebut secara bersamaan. Jadi ada 4 workshop dan biasanya acara kami itu cuma hanya mencakup salah satu aja. Tapi kemarin 2019 kita mengadakan seluruhnya, LEAP, leadership, evangelism, apologetics, and preaching. Nah, acara malam ini adalah acara pertama officially dari bidang leadership dengan mendukung buku baru yang ditulis oleh Profesor Sen Senjaya. Beliau juga merupakan salah satu ikon speaker Grammy dalam bidang leadership. Nah, salah satu founder dari Grammy yaitu Pendeta Yakub Trihandoko juga nanti akan menjadi book reviewer untuk malam hari ini. Dan saya sendiri pendukung Grammy juga. Kami bertiga akan membedah buku ini bersama-sama. Dan setelah ini Pak Sen akan mempresentasikan bukunya selama kira-kira 45 menit. Tapi tadi katanya mau dikurangi sedikit supaya bisa diskusi lebih banyak ya. Atau kalau saudara nanti ada pertanyaan bisa diajukan juga. Dan dilanjutkan oleh 15 menit tanggapan dari Pak Yakub Trihandoko. Dan juga diakhiri dengan open Q&A, diskusi bersama. So you can open your notes, make sure saudara menyimak, akan ada hal-hal yang thought provoking, akan ada hal-hal yang akan membuka pikiran saudara, yang of course saudara nggak akan bisa mendapatkan semuanya kalau saudara nggak beli bukunya gitu ya saudara ya. Dan bukunya terbatas, jadi make sure saudara, 25 saja, wow saya dikasih tahu itu cuma 25 aja ya saudara ya. Dan memang buku ini hanya bahasa Inggris ya, Prof, tapi nanti hopefully bisa satu hari akan jadi diterjemahkan. Jadi make sure you open up your notes at least. Nah, saya akan memperkenalkan our speaker today. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit credentialnya ya. Sebenarnya Pak Sen ini saya sudah kenal tapi baru ketemu lagi di LEAP Conference ya. Saya baru sadar ternyata dia ketua OSIS, ketua OSIS saya dulu waktu saya masih SMA gitu. Saya waktu ketemu lihat dia bicara, kayaknya gue kenal nih ya. Saya bilang sama dia, beneran gitu ya. Tapi waktu itu saya masih terhilang ya. Dia sudah ketua persekutuan doa, ketua OSIS, sayanya masih bejat gitu saudara ya. Tapi puji Tuhan, thank God for the grace of God. Makanya ini ministry, Grace Alone Ministry, makanya saya join saudara ya. Author kita yaitu Pak Sen Senjaya adalah seorang dosen leadership di Swinburne Business School, Australia. Dia meraih gelar PhD dalam bidang servant leadership dari Monash University tahun 2005. Pak Sen melayani sebagai penatua dan preaching pastor bagi jemaat Indonesia di Scots Presbyterian Church, Melbourne, Australia. Sen juga mengarang buku-buku kepemimpinan termasuk Personal and Organizational Excellence Through Servant Leadership ya tahun 2015. Jadilah Pemimpin Bagi Kristus, Perkantas 2016. Dan hari ini yang di launch yaitu Leadership Redeem 2019. Leadership Reform, right? 2019. Di bidang pengajaran, Pak Sen melatih banyak pemimpin puncak dari perusahaan pemerintah, university, sekolah, gereja di Australia, Amerika, China, and Indonesia. Kualitas pengajarannya telah mendapat banyak penghargaan dan yang terakhir adalah Australian and New Zealand Academy of Management Best Educator Award 2017. So hari ini, mari sama-sama kita welcome, warm welcome buat Pak Profesor Sen Senjaya PhD. Come on, give it up. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Terima kasih udah hadir. Saya tahu ini adalah Senin malam. Biasanya kalau Anda adalah hamba Tuhan full timer, ini masa break Anda hari Senin.
Kalau Anda adalah seorang profesional, Anda baru pulang kerja dan capek. Kalau Anda mahasiswa, ada banyak hal lain yang mungkin Anda bisa lakukan. Tapi Anda hadir di sini dan ingin belajar leadership. Praise God for that. Berapa dari saudara yang sudah menjadi pemimpin? Bolehkah saya tahu? Oke, kira-kira 300 gitu ya. Saya tahu di sini ada dua Bapak mantan rektor, Pak Tony dan Pak Paul Nugraha begitu ya. Apakah yang lain ada yang juga rektor selain Pak Yakub juga? Dan pasti mereka adalah pemimpin gitu ya. Tapi yang lain saya belum begitu kenal. Nah, saya pikir beberapa dari saudara sudah punya banyak pengalaman leadership sehingga apa yang sudah dengar saya harap bukan hal yang sama sekali baru. Ada beberapa dari saudara yang masih muda, saya lihat itu punya kerinduan untuk memimpin. Semoga apa yang saudara dengar hari ini bisa memperlengkapi saudara. Saya ingin bersyukur juga untuk Grammy, tim Grammy ya, yang sudah mempersiapkan semua acara malam hari ini. Mari kita bertepuk tangan untuk mereka, saudara. Saudara, di dalam buku yang saya tulis, saya hari ini tidak akan membahas semuanya karena itu butuh waktu kira-kira 6 hari. Ya, saudara, kita di sini hanya kira-kira 1,5 jam. Jadi saya akan mencoba membahas 5 poin singkat saja dan saya tadi bicara dengan Pastor Mike tidak akan 45 menit supaya apa? Kita banyak berinteraksi. Ya, karena ini bukan ceramah monoton satu arah. Dan bahayanya saudara bagi seorang pemimpin, ya tolong perhatikan kalau saudara khususnya adalah seorang pendeta gitu ya. Karena pendeta itu selalu monoton saudara kerjanya ya. Kalau ngomong kan monoton, nggak ada kan kalau di dalam khotbah itu kemudian diskusi. Nah, J.P. Moreland itu mengatakan bahkan saudara ya, kalau 1 tahun itu khotbah setiap minggu 52 kali, itu berarti dia selalu menganggap dirinya itu tidak pernah salah, tidak pernah ditentang, ya semua orang setuju. Karena semuanya diam-diam gitu, ya memang namanya ibadah gitu kan. Terus sebab J.P. Moreland mengatakan, kalau bisa 26 kali saja cukup. Ya. Nah, jadi orang yang suka ngomong monolog terus, monolog gitu ya, bukan monoton, monolog terus, itu bisa berbahaya, karena menganggap bahwa semua orang pasti setuju dan dirinya sendiri benar, gitu ya. Nah, saudara, itu sebabnya saya coba membatasi di dalam 5 poin yang sederhana ini. Oke, siap? Yang pertama, 5 prinsip gospel-centered leadership. Yang pertama, saudara, adalah your biggest leadership problem is you. Masalah kepemimpinan kita, saudara, bukan datang dari luar, bukan datang dari sumber eksternal. Kalau Anda membaca banyak buku-buku kepemimpinan, biasanya di bab-bab awal, bahkan seluruh buku itu bicara mengenai leadership threats, leadership challenges gitu kan. Dan itu bicara mengenai apa misalnya, geopolitical change, ya, membicara mengenai climate change, bicara mengenai business risk dan seterusnya. Jadi selalu ditakutin dengan berbagai macam hal yang terjadi di luar. So tentunya semua hal itu perlu kita pahami dengan baik. Apa implikasinya blockchain bagi bisnis saya misalnya. Apa implikasinya gadgets bagi jemaat saya misalnya. Saudara, semua hal-hal yang terjadi di luar itu akan memberikan dampak tentunya bagi leadership Anda. Tetapi bahaya yang paling besar tidak datang dari eksternal, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Saudara, ini saya kira satu hal yang hampir tidak ada di dalam buku leadership umum. Di dalam buku leadership Kristen, saudara, hal ini biasanya disinggung secara sepintas. Di dalam buku ini menjadi tema besar, tema sentral, saudara. Karena sebelum kita ngomong soal gospel, which is good news, kita harus tahu saudara kenapa itu good news. Itu good news karena ada sesuatu yang bad. Barulah kita nanti melihat bahwa itu adalah berita sukacita karena kita ini loh, ada sesuatu yang sangat salah di dalam diri kita. Itu sebabnya saudara, kalau ada istilah authentic leadership itu kita harus berhati-hati.
Ya banyak sekarang kalimat-kalimat be true to yourself, follow your heart dan seterusnya dan seterusnya. Saudara. Itu bahaya sekali karena kita tahu itu tidak biblikal. Saudara. Betapa liciknya hati manusia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan dari situlah terpancar kehidupan dan seterusnya dan seterusnya. Yesus berkata, saudara, dari dalam hati itu muncul segala macam perselisihan dan kejahatan dan seterusnya. Jadi saudara, masalah leadership yang terbesar itu adalah you yourself. Setiap kali Anda datang memimpin rapat sebagai pemimpin, ingat saudara, masalah terbesar di ruangan ini adalah diri saya. Setiap kali Anda itu ingin mulai melayani sebagai pemimpin KTB, ingatlah saudara, masalah yang terbesar di seluruh ruangan ini adalah diri saya. Slide yang berikutnya, permasalahannya saudara, di dalam leadership development research, ya, ada satu benang merah yang sangat kuat yang ditemukan oleh leadership experts selama ratusan tahun saudara, leadership research itu dilakukan. Mereka mengatakan cara kita menolong seorang pemimpin itu lebih efektif adalah meningkatkan self-efficacy-nya. Nah self-efficacy itu apa? Self-efficacy itu rasa percaya diri. Ya. If you think you can, then you will actually can. Itu kira-kira begitu. Sehingga pada waktu Anda diberikan skill, diberikan tambahan tools, ditambahkan resources, saudara, kalau Anda tidak punya PD, percuma. Itu sebabnya yang paling penting adalah self-efficacy-nya ditingkatkan. Nah, saudara, ini satu hal yang saya kira bertentangan dengan Alkitab. Bertentangan dengan Alkitab karena apa? Karena tadi itu. Jadi summary-nya dari poin yang pertama ini, self-help doesn't help. Because self is the problem. Saudara, jangan lagi mencari buku-buku self-help di toko-toko buku itu, saudara. Karena yang menjadi masalahnya adalah diri Anda sendiri. Kalau ini yang belum dibereskan, saudara akan lagi hanya baca buku-buku yang self-help itu akan menjadi lebih lihai untuk menjadikan diri Anda itu bulan-bulanan si jahat. Seorang maling jemuran, kalau dikasih pendidikan, saudara, dia belajar Bachelor of Finance di universitas yang terbaik. Setelah dia lulus S1, dia akan berhenti saudara dari maling jemuran. Kenapa? Ya buat apa dia nyolong jemuran, sekarang bisa nyolong saham. Iya kan? Coba kalau nggak percaya. Saudara sekolahkan seorang maling jemuran, dia akan berhenti saudara. Ya, kecuali dia nggak lulus, akhirnya terus saja jemuran yang diambil. Kalau dia beragama, saudara, mungkin dia berhenti mencuri, dia bekerja. Tapi hanya the gospel, Efesus 4:28 mengatakan, kalau engkau sudah di dalam Kristus, bukan hanya berhenti mencuri, tapi bekerja dengan tanganmu supaya apa? Mencukupkan kebutuhan orang lain. Itu transformasi yang luar biasa dari seorang maling. Bukan saja dia berhenti mencuri, itu hanya agama yang melakukan itu. Tetapi kemudian dia itu menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. That's how the gospel transforms sebetulnya. Ya, jadi saudara, poin yang pertama ingat bahwa the biggest leadership problem is you. Oke, yang berikutnya. Ternyata leadership itu bukan solo operatif. Nah ini bisa panjang, saudara ya, bisa panjang. Tapi supaya pendek saya cuma cerita begini aja. Bahwa ternyata saudara, diriku yang berdosa ini ya seringkali jadi bulan-bulanan dari 3 oknum yang saya sebut sebagai unholy trinity. Yaitu the flesh, the world, and the devil. Ya, the flesh ini adalah masalah personal, the world ini masalah sociological, dan the devil ini demonological gitu ya. Jadi ada semua saudara, individual, sociological,
dan demonological. Jadi kalau saudara membaca Roma pasal yang ke-7, saudara akan tahu bagaimana the flesh ini bermain. Saudara. Nah, pada waktu 3 hal ini mempengaruhi kita, self ini, maka saudara yang muncul adalah tiba-tiba dari merah menjadi hitam. Ya, hati kita hitam legam. Self-rule, self-centered, self-satisfied, self-confident, self-righteous, self-sufficient, dan seterusnya. Coba saudara sekarang pikirkan betapa banyak pemimpin-pemimpin yang gampang sekali jatuh ke dalam berbagai macam kecenderungan ini, self-centered. Dia, salah satu contoh misalnya ya, dia menjadi orang yang self-centered. Saya dulu dong, karena saya sudah melakukan banyak hal, saya patut dinomorsatukan, diprioritaskan, dan dihargai, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, jadi ini kita harus mengerti dengan jelas bahwa ada 3 hal yang bermain. Oke, nomor 3, saudara, prinsip yang ketiga. Tuhan mengubah pemimpin ya dengan mengganti orientasi keinginan mereka yang menjurus kepada penyembahan berhala. Jadi saudara, setiap orang itu punya keinginan. Anda dan saya punya keinginan. Anda tadi datang lapar, Anda punya keinginan untuk snack, ya kan? Dan panitia baik hati menyediakan. Nah saudara, keinginan itu sesuatu yang natural. Tetapi pada waktu itu menjadi sesuatu yang kemudian mengatur kita, berkuasa atas kita, kita mengganti Tuhan, diturunkan dari tatanya dan keinginan itu naik. Saudara, ini konsep yang sangat sentral di dalam buku yang saya tulis, gitu ya. Nah, saudara perhatikan, Allah tidak pernah tanpa memfilter kemudian hanya memberikan desire kita, gitu ya, memberi makan apa yang kita inginkan, atau dia itu membunuh desire kita, tidak, dia hanya mengganti desire kita, saudara. Orientasinya berubah, arahnya berubah, itu yang dia lakukan. Nah sekarang saya ajak saudara untuk melihat beberapa desire tersebut. Ini misalnya ya, ini adalah 6 hal yang muncul di bab 2. Ya, jadi ada power, approval, comfort, control, superiority, dan independence. Nah, ini tadi kaitannya dengan self-centered ya dan seterusnya, self-rule, self-righteous, itu ada, ini terkait dengan ini semua. Ya, jadi Anda bisa lihat semua itu. Saya mau berikan satu contoh kasus yang benar-benar terjadi seorang pendeta di Amerika, gitu ya. Jadi bukan di Indonesia. Saudara nggak usah tebak-tebak siapa dia, gitu ya. Ya, jadi di Amerika, jauh di sana. Kalau saudara mau naik pesawat, mau menebak ke Amerika dulu, gitu ya. Nah, saudara, orang ini tadinya itu seorang yang humble, seorang yang baik, saudara, pelayanannya itu berhasil diberkati Tuhan. Dia itu memulai satu gereja di satu kota yang one of the most unchurched cities in the US. Kemudian berhasil dengan luar biasa. Ya, sampai kemudian dia itu seperti Raja Uzia, lupa diri. Dia bilang begini, saudara, kalian tahu ketika gerejanya sudah buka di mana-mana, ketika dia buka lembaga gitu ya, dia bilang kita ini bisa sukses seperti ini karena saya, bukan karena kalian. Terus terang aja loh, kalau saya pergi ambruk ini. Itu sebab kalian harus hargai saya lebih daripada pemimpin yang lain. Wah begitu. Kemudian yang kedua, dia mengganti policy dari gereja yang sudah dibuat puluhan tahun itu diganti sama dia untuk supaya dia punya hak veto terhadap semua keputusan dari A sampai Z gitu. Nah saudara, akhirnya 9 pendeta di bawah pendeta ini, pendeta senior ini menulis surat kepada church board untuk meminta dia itu diturunkan. Nah akhirnya saudara dia dipecat, kemudian 9 pendeta ini kemudian juga mengundurkan diri. Nah saudara, ini gejala apa? Kenapa pemimpin yang tadinya rendah hati kemudian berubah? Saudara, karena dia tanpa sadar, dia tadinya memiliki keinginan untuk in control gitu ya. Wajar, saudara. It's a natural desire. Seorang pemimpin mau punya kontrol, itu enggak apa-apa. Saudara, kalau enggak ada kontrol sama sekali, itu namanya bukan pemimpin. Ya,
Tetapi kalau akhirnya control itu menjadi sesuatu yang berkuasa sampai akhirnya dia tuh merasa kalau saya enggak in control, berarti itu ada sesuatu yang salah dengan apa yang saya pimpin. Nah, akhirnya dia menyembah kontrol itu sebagai berhala. Yes. Ya, saudara, ini terjadi berulang kali dan berulang kali. Dan menariknya di dalam buku itu saya juga menceritakan, saudara, ada satu teori di dalam manajemen yang disebut sebagai moral licensing theory. Ya, moral licensing ini menarik, saudara. Ya, jadi gini, misalnya, kalau Anda suka, ini dilakukan eksperimen benar-benar terjadi ya. Jadi kalau Anda itu suka volunteering gitu ya, volunteer, sukarela, ya kerja sukarela di sebuah organisasi gitu ya. Nah setelah volunteer itu Anda merasa begini loh, saya ini sudah melakukan hal yang baik. Sekarang saya melakukan hal yang negatif, enggak apa-apa. Gitu. Nah ada orang juga yang melakukan eksperimen lain, seorang pakar manajemen ya. Ternyata orang yang beli green products gitu ya, itu lebih more likely to cheat on their taxes gitu ya. Jadi orang yang beli produk-produk yang ramah lingkungan, itu lebih merasa, oh saya sih nggak apa-apa kan saya sudah membuat ini lingkungan lebih ramah. Maka dia kayaknya diperbolehkan gitu untuk nipu pajak. Nah sudah menarik sekali. Nah teori ini kemudian diterapkan di dalam leadership. Jadi pemimpin itu suka punya konsep berpikir begini, loh saya ini kan sudah kerja mati-matian buat orang lain. Kalau saya melakukan dalam tanda kutip hal-hal yang kecil seperti ini kan gak apa-apa. Jadi punya sense of entitlement yang luar biasa. Nah, saudara dari mana sense of entitlement ini? Ya ini semua tadi, oke? Ya yang ini tadi ya, control, approval dan seterusnya. Oke, nah itu bisa panjang. Ya yang berikutnya, yang keempat. Leaders are merely sinners with glorified titles, hence need the gospel more intensively than others. Saudara, karena setiap keinginan itu, jadi baik pemimpin maupun bukan pemimpin, semuanya punya keinginan untuk dihargai, betul? Anda pasti mau dihargai oleh pacar, pasangan, bos Anda, staf Anda ingin dihargai, betul kan? Tetapi kalau Anda pemimpin, perasaan ingin dihargai itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat besar gitu. Sehingga Anda marah kalau ada staf Anda yang tidak menghargai Anda. Nah karena berhala itu ingin mencaplok pemimpin itu kelihatannya lebih serius, lebih besar saudara. Maka Anda itu butuh untuk sungguh-sungguh bertahan lebih erat lagi kepada Injil Kristus Yesus. Anda lebih butuh Injil daripada orang yang bukan pemimpin. Karena tantangannya itu jauh lebih berat. Saudara, Injil itu apa? Dari tadi saya ngomong Injil. Pastor Mike sudah bicara soal Injil. What is the gospel? The gospel is the good news that God is renewing all creation through the life, death, and resurrection of Christ Jesus. Itu definisi yang simple tapi lengkap. Saudara. Ya, Injil itu adalah berita sukacita. Allah itu memperbarui seluruh ciptaan termasuk Anda dan saya. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus Yesus. Kalau ini kita bedah, panjang, panjang. Tapi saudara harus perlu mengerti bahwa itu good news. Karena kalau diri saya adalah problem, solusinya nggak bisa dari dalam, saudara. Solusinya harus dari luar. Itu sebabnya Anda butuh gospel. Jadi kalau saya harus mendefinisikan dalam buku apa itu leaders, ini adalah definisi saya. We are just sinners. Leaders are just sinners with glorified titles. Kalau leadership apa definisinya? Leadership is just a sinner leading another fellow sinner atau a bunch of fellow sinners. Gitu ya. In a sinful world, but with their eyes turning upon Christ who will be renewing all things. Itu definisi leadership. Jadi leadership itu adalah proses di mana seorang pendosa memimpin sekelompok pendosa lainnya di dalam dunia yang berdosa, tapi dengan mata yang melihat kepada Kristus yang akan memperbarui seluruh dunia ini. Itu leadership, saudara, menurut Alkitab. Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, tanpa the gospel, tanpa Injil,
Anda akan waste your leadership. Dari sana Anda melihat ada lingkaran besar gospel, lalu di sini ada dua paradoks begitu ya. Atau lebih dari dua sebetulnya, ada 3 paradoks di sana. Ada tension. Jadi gospel itu menolong Anda misalnya untuk jadi orang yang paling optimistik dan pesimistik sekaligus. Ya, gospel itu menolong Anda untuk menjadi orang yang paling kerja keras dan paling rileks sekaligus. Gospel itu menolong Anda untuk menjadi orang yang hanya melayani satu individu, yaitu siapa? Allah. Tapi juga melayani banyak orang. Saya kasih satu hal aja ya, kemudian saya stop supaya nanti Anda bisa berdalam di dalam diskusi. Bagaimana contohnya Pak? Kalau misalnya hardworking dan relax ini. Saya suka tanya gitu, apa sih maksudnya? Sudah maksudnya gini loh. Kalau Kristus itu datang ke dunia, saudara, pada waktu dia menyembuhkan orang, pada waktu dia ngusir penyakit, ya, pada waktu dia itu nengking setan, saudara, dia sedang berkata apa sih sebetulnya? Yang pertama, saudara, kalau kita dengar khotbah semacam itu atau mengajar seperti itu, kita suka bilang begini, oh betapa dia itu berkuasa atas alam, atas penyakit, dan seterusnya. Benar, amin, ya kan? Amin? Ya amin dong. Yang kedua, saudara, apa artinya? Artinya adalah betapa Allah sangat mengasihi orang yang buta sejak lahir, gitu ya. Kasihnya itu luar biasa sehingga dia menyelamatkan orang tersebut. Jadi bisa bicara soal sovereignty, bisa bicara soal the sovereign love of God, gitu kan. Tetapi yang ketiga yang paling jarang dibahas, yaitu apa? Yesus sedang mengatakan, saudara, di dalam desain Bapakku, dunia ini tidak semestinya ada penyakit, tidak semestinya ada kejahatan, tidak semestinya ada kelaparan, ada kanker, ada sex trafficking, ada berbagai macam hal ini. Itu sebab pada waktu Yesus mengenyahkan penyakit, saudara, dia sebenarnya dia tidak menyembuhkan semua orang di Galilea, tapi dia sedang mengatakan, di dalam dunia yang baru yang aku sedang bawa ini tidak akan ada penyakit. Itu sebabnya, saudara, Anda menjadi orang di dalam Kristus sekarang, tahu pada waktu saya bekerja sekarang ini, saya sedang bekerja berkolaborasi bersama dengan Kristus untuk menuju kepada dunia yang baru itu. Sehingga pekerjaan Anda tiba-tiba menjadi satu hal yang exciting gitu loh. Apapun pekerjaan Anda, punya makna yang baru. Kenapa? Karena, saudara, kalau Anda adalah seorang accountant misalnya, apa kaitannya? Anda akan tahu nanti, di dunia yang baru nanti tidak akan ada lagi orang yang nilep duit gitu ya, tidak akan ada lagi creative accounting dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya kalau saya ini bekerja dengan serius, mewartakan kebenaran apa adanya, maka saya sedang berkontribusi untuk the new world itu tadi. Ya, saudara, ini satu hal yang saya kira sangat penting. Jadi Anda akan menjadi orang yang sangat optimistik. Demikian juga sebagai pemimpin, that's what you do. Ya, Anda mendorong orang untuk mengerti bahwa kalau kamu di dalam Kristus Yesus mengerti Injil, yang kamu lakukan ini bukan karena kamu lebih saleh, lebih hebat dan seterusnya. Saudara, orang Kristen itu ya beda dengan orang yang bukan Kristen, bukan karena kita lebih rohani, lebih saleh, lebih baik, lebih dikasihi Tuhan, enggak, saudara. Seringkali banyak orang itu lebih baik, ya lebih saleh dan lebih banyak daripada orang Kristen. Tapi kita ini beda karena kita tahu the end of history. Kita sudah tahu akhir dari sejarah itu adalah Kristus akan membawa dunia yang baru. He did not create a new cosmos, but he makes this cosmos new. Itu katanya si Buffing, ya. Jadi saudara perlu percaya, jangan percaya tapi Buffing gitu ya. Nah, tetapi on the other hand, saudara, kita juga menjadi orang yang paling pesimistik. Kenapa pesimistik dan relax, saudara? Karena kita tahu sehebat apapun saudara bekerja sebagai seorang pemimpin, misalnya apa? Memberantas kemiskinan, menghapus korupsi di Indonesia. Saudara akan tahu 7 turunan mungkin gak akan habis. Karena dosa itu bukan hanya ada dalam diri manusia tetapi di dalam struktur sistem budaya kompleks sekali. Siapa di sini yang bisa mengatakan
berikan saya waktu 7 tahun, saya akan hapuskan semua korupsi di Indonesia. Saudara mendingan berdiri di sini, saya langsung ingin belajar dari Anda. Saudara tidak ada. Itu sebabnya kita menjadi orang yang sangat pesimis. Setiap kali ada progres, selalu akan ada regress. Kejadian di Jakarta kan kita lihat berapa tahun ini. Jadi saudara ini selalu, jadi ini selalu muncul saudara, tension ini saudara ya. Harus ada di dalam diri seorang Kristen. Jadi Anda itu betul-betul kalau dikuasai oleh gospel, saudara akan kerja sekeras mungkin, tapi saudara tahu pada akhirnya Dia adalah Tuhan yang bisa memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur gitu ya. Dia bisa melakukan jauh lebih besar daripada apa yang sudah lakukan dan akan lakukan. Itu sebabnya Anda bisa tiap malam itu tidur sebagai satu act of worship. Karena Anda sedang berserah gitu. Tuhan, saudara kalau tidak gospel centered ya biasanya insomnia. Leaders itu saya punya 1-2 halaman kali bahas tentang tidur saudara di buku itu. Karena ini hal yang serius. Waktu diadakan survei saudara leadership, ditanya leaders itu, what is the one thing you need the most? Jawabannya tuh di luar. Sampai enggak ada kolomnya saudara pilihannya itu. Researchernya bingung karena jawabannya kan ditambahin other gitu kan. Orang harus tulis sendiri. Semuanya jawab sleep. Benar saudara. Leader itu perlunya ternyata saya cuma perlu tidur. Nah, kenapa mereka perlu tidur? Karena rupa-rupanya mereka itu merasa saya harus kerja lagi. Saya harus kerja lagi. Ada tuntutan begitu. Tetapi kalau saudara gospel centered, saudara akan tahu bahwa Tuhan, Engkau bisa bekerja melampaui apa yang aku mampu lakukan. Sekarang aku mau tidur Tuhan. Karena aku, saudara coba siapa dari saudara yang tidur itu seminggu sekali? Gak ada kan, tiap hari kan. Saudara pernah pikir gak, kenapa Tuhan itu kasih kita perlu tidur setiap hari sekali? Ada yang tahu saudara? Saya lama mikir itu saudara, kemudian saya ketemu jawabannya. Saya kasih tahu sekarang. Jawabannya adalah karena kita setiap hari perlu diingatkan. You are not God. I am God. Dan aku adalah penjaga Israel yang tidak perlu tertidur dan tidak pernah terlelap. Tidak perlu tidur dan tidak pernah terlelap. Kita beda saudara. Itu sebabnya kita bisa tidur dengan nyaman karena kita berada di tangan Allah yang tidak pernah perlu tidur. So, ini kita pahami kalau kita menjadi gospel centered leader. Oke, saya berhenti sampai di sini. Thank you. Habis ini kita akan disetupkan meja untuk para Pak Sen dan juga the book reviewer, Bapak Yakub Tri Handoko. Sebelumnya sebelum mengundang Bapak Yakub Tri Handoko, bagi saudara yang belum mengenal Pak Yakub Tri, Pak Yakub Tri sapaan lebih akrabnya adalah YTH. Dan kalau saudara lihat fotonya selalu dia punya gang sign saudara ya. Gang sign-nya itu west side from the south side like the California, LA gitu saudara ya. Dia kalau mungkin di LA udah langsung masuk geng langsung saudara ya. Tapi di sini namanya gengnya Grace Loan Ministry, dia selalu begini ya karena namanya Tri. Dia adalah co-founder dari Gerakan Apologetika Indonesia dan co-founder of Grace Loan Ministry yang dia dirikan bersama dengan rekan-rekan dari beragam denominasi gereja. Pak YTH meraih gelar Master of Theology dengan penghargaan lulusan terbaik dari International Theological Seminary Los Angeles, USA. Dia pernah melayani sebagai dosen tetap, dekan akademis, sampai ketua di STT Injil Abdi Allah sebelum menjadi gembala sidang Reform Exodus Community di REC. Ya, saat ini YTH juga aktif mengajar sekolah teologi awam Reform, STAR, STT Aletea, Lawang, dan STT Amadeus Surabaya di tempat ini saudara ya. Selain menjadi dosen STT dan gembala jemaat, YTH juga aktif melakukan seminar khotbah di berbagai gereja, universitas dan lembaga Kristen baik di dalam dan luar negeri. Jadi bersama dengan Pak Sen, bersama dengan saya persilakan Pak Yakub Tri untuk bisa maju ke depan. Oke, thank you. Saya
terkesan dengan poin terakhirnya bahwa tidur itu sebuah tindakan orang beribadah dan beriman ya. Jadi saudara tahu kalau mau meningkatkan iman caranya bagaimana? Don't do this right now. Saya percaya saudara orang yang beriman dan beribadah ya. Oke, saudara ketika saya diberitahu bahwa yang akan bicara adalah Pak Sen dan yang menjadi moderator adalah sahabat baik saya juga, Pastor Mike begitu. I'm truly humbled. Karena kalau saya lihat Pak Sen ini pemikir leadership yang luar biasa yang saya kagumi, so gospel center gitu. Kalau Pastor Mike ini orang yang sudah mengeksekusi semuanya dengan sangat baik. Jadi kalau begini, kalau saya jadi muridnya mereka saja, itu udah bangga saya. Gitu. Kalau jadi muridnya aja saya sudah bangga. Gitu. Nah saya sudah membaca bukunya Pak Sen begitu, secara sekilas tentu saja. Nah saya baca bukunya. Dan buku ini memberikan dua hal sebetulnya, memberikan efek positif dan efek negatif sebetulnya. Jadi ada aura positif dan negatif. Aura positifnya itu karena buku ini bagus banget. Sehingga saya sempat bergurau begini, saya mau usulkan deh ke Dirjen Bimas Kristen di Jakarta. Supaya semua orang Kristen wajib membaca buku ini gitu. Wah karena bukunya itu terlalu bagus bukunya, bagus sekali. Saya baca luar biasa, itu efek positifnya. Jadi saya jadi excited gitu, wah excited banget gitu. Tapi ada efek negatifnya, jadi tiap kali mau lanjut gitu merasa kayak aduh saya itu enggak cukup baik untuk jadi leader. Tiap kali baca buku itu rasanya mau quit reading dan mau quit jadi leaders gitu. Tapi at the end saya diingatkan, aku terima kamu apa adanya. Oh, karena gospel, kamu diterima Allah bukan karena mengikuti buku itu, tapi karena korban Kristus di kayu salib. Alasan aja sih. Mencoba menghibur diri ya, oke. Nah saya dengan cepat karena waktu saya cuma 15 menit saja gitu. Jadi saya akan memberikan beberapa respon positif dulu bagi Bapak Ibu saudara yang belum membaca bukunya. Saya kasih tahu ada beberapa hal yang luar biasa dari buku ini, tidak semuanya saya sebutkan. Dan nanti ada 2 poin yang saya ingin mempertajam sekaligus mengajak berdiskusi. Gitu. Yang pertama adalah buku ini menekankan leadership, yang ditekankan leadernya. Bukan leadership-nya. Kalau leader berarti orangnya. Kalau ship itu berarti prosesnya, what we do gitu. Proses semuanya. Dan buku ini sangat bagus. Karena buku ini membahas tentang leaders, bukan tentang cara dia memimpinnya. Dalam arti prosesnya, tapi orangnya sendiri seperti apa. Jadi kalau saya bilang, buku ini tentang leadership, not about management. Tetapi saya juga percaya bahwa manajemen tidak mungkin dilakukan dengan baik kalau tidak ada leaders yang baik. Sebagus apapun sistem kita, kalau orangnya tidak bagus, maka tidak akan jalan. Sehingga saya sangat bersyukur ada seorang yang mengingatkan kita semua bahwa di dalam leadership yang paling penting adalah leadersnya. Bagaimana kita diubah. Yang kedua, saudara, buku ini banyak bicara tentang reworking hard, bukan hardworking. Saya berharap permainan katanya tidak terlalu memaksa. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita mengerjakan ulang hati kita gitu. Bagaimana hati kita itu diubah dulu gitu. Jadi sebelum saudara melakukan sesuatu, saudara perlu kenal siapa diri saudara dulu gitu. Yang paling perlu untuk ditransformasi itu bukan organisasi, tetapi sikap hati. Dan itu keren banget sih, reworking hard bukan hardworking dulu. Yang ketiga yang saya soroti adalah holy desire dengan worldly pressure. Ada keinginan, jelas ada keinginan. Tuhan menciptakan kita itu dengan keinginan, saudara. Karena Allah itu juga Allah yang personal, dia punya perasaan, kehendak, pikiran. Dia menciptakan kita sebagai gambarnya juga dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi memiliki kehendak itu manusiawi sekali. Tapi kita harus berhati-hati karena sejak dosa masuk ke dalam dunia, maka kehendak kita sudah mulai tidak lurus lagi. Jadi kita ini sudah rusak dari awalnya. Segala sesuatu yang baik di tangan kita yang berdosa menjadi berdosa. Uang itu baik, Tuhan kasih uang, Tuhan kasih barang gitu. Tapi lama-lama di tangan orang yang berdosa kita menjadi hamba uang. Kita menjadi orang yang menganut hedonis. Seks misalnya, seks itu kudus, Tuhan berikan kepada kita. Tapi di tangan orang yang berdosa, maka kita menemukan sex trafficking, free sex, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu yang baik di tangan orang yang berdosa, akhirnya menjadi berdosa.
Makanya perlu bagi kita untuk mengecek keinginan-keinginan kita. Holy desire. Nah kita biasanya sambil terus mengamati hati kita punya holy desire atau enggak. Nah kita juga perlu mengecek apakah ada worldly pressure enggak. Dalam banyak hal yang kita lakukan kadang-kala kita menganggapnya untuk Tuhan. Tapi sebetulnya untuk kita sih. Kita bekerja luar biasa, berkorban di dalam pelayanan gitu kan. Wah dengan segala kemuliaan untuk Tuhan gitu. Tapi nanti terus ada Pak Sen tadi beritahu kita kan. Tapi setelah saya bekerja segini, mosok minta apresiasi dikit aja nggak boleh gitu kan. Selalu ada transaksi. Jadi kita di dalam semua pengorbanan kita seringkali melakukan transaksi dan lupa membangun relasi dengan Tuhan. Nah buku ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan keinginan kita. Kemudian buku ini juga menekankan tentang penerimaan Allah yang beranugerah atas kita. Penerimaan Allah yang beranugerah atas kita. Jadi saya kaget ketika ada orang yang DM saya gitu di Instagram. Lalu dia bertanya, ya kurang lebih lah. Saya mendapati pertanyaan yang mirip-mirip ini beberapa kali sih gitu. Dan dia bilang begini, Pak saya ini sudah berusaha menyenangkan hati Tuhan. Saya ini sudah berusaha melakukan ini itu gitu. Kenapa saya kok merasa tetap saya ini tidak layak ya Pak? Apa yang harus saya lakukan? Terus saya mengatakan begini, kamu harus berhenti melakukan apa yang selama ini kamu lakukan. Terus dia bingung, kalau gitu saya harus apa Pak? Saya kasih tahu, merayakan apa yang Kristus lakukan buat kamu. Bukan memikirkan apa yang kamu lakukan buat Kristus. Jadi jangan berusaha membuat Allah terkesan dengan apa yang kita lakukan. Tapi ambillah waktu untuk membuat kita terkesan dengan apa yang Allah lakukan bagi kita. Nah kalau kita sudah melakukan ini, maka leadership kita itu tidak akan dilakukan untuk pencitraan, begitu, untuk mencari pujian dari orang dan sebetulnya enggak. Karena kita sudah tahu persis, apapun kita, siapapun kita itu di dalam Kristus yang membuat, yang identify kita, yang mendefinisikan saya dan saudara, itu adalah Allah itu di dalam Kristus. Nah kalau saudara tidak punya ini, maka saudara akan pilihannya yang kedua, yaitu people demanding approval. Orang menerima kita, mengakui kita, tapi sifatnya demanding sekali. Saudara. Kalau saudara punya sesuatu baru diterima. Kalau saudara mencapai sesuatu baru diterima. Dan ini di dalam leadership very damaging banget. Damaging banget. Kalau saudara melihat orang lain lebih bagus dari saudara, saudara merasa insecure. Tidak bisa bersyukur ya kan. Merasa insecure. Ya. Yang belum nonton filmnya terserah ya. Makanya jadi orang Kristen jangan terlalu rohani. Ya. Jadi kita ini selalu akan memenuhi apa yang diminta orang, apa yang diminta orang hanya untuk menyenangkan dia gitu. Berikutnya ini yang menarik adalah kita ini memandang kepada kesempurnaan Kristus sambil kita ini mempertahankan semua tensi ketegangan di dalam kepemimpinan. Di dalam buku itu disebutkan banyak ketegangan di dalam kepemimpinan sih. Bagaimana kita strive for excellence, harus hebat gitu. Tapi satu sisi kita menyadari bahwa kita ini enggak hebat. Nah bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang besar, tapi kita menyadari bahwa kita ini kecil. Gitu. Jadi bukan kamu pasti bisa, bukan. Justru kita bilang, saya enggak bisa. Tapi Kristus yang bekerja dalam diri saya bisa. Ini kan tension, selalu ada tension. Nah bagaimana kita menjaga tension itu supaya kita itu bisa tetap menjaganya dengan baik, tapi mata kita tetap tertuju kepada Kristus. Kalau tidak, maka pilihan kita sebaliknya yang ini gitu. Jadi kita akan meletakkan diri kita itu di pusatnya. Dan nanti kita akan memilih salah satu directionnya. Kalau kita merasa kayak strive for excellence gitu, ya udah itu yang kita kejar, terus kita lupa yang satunya. Dan kita taruh diri kita di situ. Tapi kalau kita taruh di dalam Kristus, semuanya di-maintain dengan baik, kita jalannya gini di dalam Kristus. Jadi kalau saya merenungkan isi bukunya itu terutama tentang bab itu, saya berkata sebetulnya mungkin salah satu, the heart of leadership, not the only, tapi one of. The heart of leadership itu adalah maintaining the tension itu. About balance, tentang balance gitu. Nanti saya akan banyak bicara tentang ini, lebih tepatnya saya akan banyak bertanya tentang ini sebetulnya. Nah, yang berikutnya ini, buku ini mengajarkan bahwa kita tidak punya sesuatu untuk dibuktikan, nothing to prove. Tapi ada banyak hal yang kita bisa capai. Nothing to prove, many to achieve gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang
ya udahlah gini ya gini gitu. Buku ini tidak mengajarkan gitu. Jadi jangan sampai saudara punya pandangan, wah kamu tuh melakukan apapun, gak melakukan pun tetap diterima oleh Kristus kok gitu. Ya udah santai-santai aja. Tidak, buku itu tidak bicara seperti itu. Buku ini justru bicara Kristus itu menerima kita apa adanya, itu baru separuh jalan. Kalau titik di situ salah, itu bukan Injil gitu loh. Jadi kita bukan cuma diterima apa adanya, tetapi kita diubah menjadi sama seperti Dia, menjadi sama seperti Kristus. Dan itulah keindahan Injil sebetulnya. Jadi saudara, you have nothing to prove, tapi you have many things to achieve. Gitu. Nah, something to prove through many achievements. Itu yang ditawarkan oleh dunia. Jadi kalau saudara mau diakui oleh orang lain, ya kamu harus mencapai banyak hal gitu. Baru orang lain bisa memenuhi harapan saudara. Nah ini semua hal yang baik tentang buku ini. Tentu saja buku ini masih punya banyak hal yang lebih baik lagi. Tapi saya mau discuss 2 poin, nanti kita bisa bicarakan panjang lebar untuk mempertajam. Yang pertama adalah perspektif dari Christian worldview. Nah kalau saya melihat di dalam buku ini Christian worldview, penciptaan, kejatuhan, penebusan, pemulihan segala sesuatu hanya diasumsikan saja sebagai sebuah framework. Tetapi tidak dielaborasi secara eksplisit. Karena Pak Sen mengikuti pola lain, nanti biar beliau yang menjelaskan. Tapi ketika saya membaca buku ini, saya melihat, oh ya, idenya ada di berbagai tempat. Tetapi pembahasan khusus tentang ini sebagai sebuah paradigma, mungkin Pak Sen menganggap bahwa pembacanya sudah familiar dengan Christian worldview, tapi belum tentu ada yang familiar juga. Sehingga mungkin kalau usulan dari saya, kalau ini dimasukkan sedikit begitu, buku ini akan menjadi buku yang jauh lebih baik karena gini, kalau kita melihat penciptaan, leadership itu desain dari Tuhan. Adam sebagai kepala, itu Tuhan yang sudah buat. Kejadian 1:27, maka Allah menjadikan manusia itu dalam bahasa Ibraninya maskulin tunggal. Menurut gambarnya dijadikannya dia, itu juga maskulin tunggal. Laki-laki dan perempuan jamak, diciptakannya mereka jamak. Lalu di pasal yang kedua, saudara menemukan hal yang menarik. Di pasal 1 Allah yang memberi nama. Tapi di pasal 2 waktu Hawa dibawa kepada Adam, Tuhan membiarkan Adam untuk memberi nama Hawa. Jadi langsung Adam berkata, engkau adalah perempuan, Isyah. Karena engkau diambil dari laki-laki, Ish. Jadi perempuan Isyah, ini Ish. Makanya kalau saya bergurau, perempuan tuh gak bisa hidup tanpa laki-laki. Sebab Isyah tanpa Ish cuma jadi Nah, jadi leadership itu divinely designed gitu. Jadi jangan sampai saudara alergi dengan leadership kan gitu. Karena sekarang kita hidup pada zaman yang begitu. Segala sesuatu perbedaan itu ditolak. Nah leadership dalam bentuk headship, kepala itu Alkitabiah. Tapi setelah jatuh dalam dosa ceritanya berbeda. Tuhan berkata kepada Hawa begini. Engkau akan birahi kepada suamimu dan suamimu akan berkuasa atasmu. Terjemahan birahi itu kurang pas sih. Itu teshukha dalam bahasa Ibrani, saya sebutkan supaya kelihatan pinter. Nah teshukha itu di dalam Alkitab itu munculnya cuma 3 kali. Di bagian itu di Kejadian pasal 4 dan di Kidung Agung. Nah sepanjang sejarah orang itu menafsirkan teshukha di Kejadian 3 dari kacamata Kidung Agung. Makanya terjemahannya jadi seperti yang kita terima sekarang. Engkau akan birahi kepada suamimu. Kalau secara hurufiah begini. Engkau akan menginginkan sesuatu dari suamimu. Tapi suamimu akan berkuasa atasmu. Sekarang yang diinginkan apa? Kalau saudara lihat dari perspektif Kidung Agung, seks. Makanya diterjemahkannya birahi. Tapi kalau saudara menerjemahkannya dari perspektif Kejadian 4. Waktu Tuhan memperingatkan Kain. Hati-hati loh ya, dosa mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Itu teshukha. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi dosa menginginkan apa dari Kain? Pasti bukan seks kan? Menginginkan apa coba? Kekuasaan. Power. Jadi dosa menginginkan kekuasaan atas Kain. Dan Kain diberitahu engkau harus berkuasa atasnya. Nah mirip sekali. Tuhan berkata kepada Hawa. Engkau akan menginginkan kuasa dalam tanda kutip dari suamimu. Tapi suamimu akan berkuasa atasmu. Jadi sekarang menguasai itu bukan anugerah dalam tanda kutip. Tetapi usaha manusia dalam tanda kutip, garis bawahi. Itu namanya saya sebut rulership.
bukan headship, tapi rulership. Kalau headship, yang driving force-nya itu love, cinta. Kalau rulership itu power. Nah di dalam Kristus, semuanya ditebus gitu. Jadi Kristus itu menebus bukan cuma leaders, tetapi Kristus menebus leadership. Nah di dalam terang itulah kita memandang seluruh hal yang kita lakukan di dalam leadership itu. Nah ini yang saya mau pertajam dari buku itu, dan saya punya pertanyaan ini untuk Pak Sen nanti bisa dijawab. Keeping the tension rightly. Jadi saya sudah bilang manusia itu selalu berada di dalam tension kan gitu. Kita ini kehormatan, punya kehormatan, diciptakan sebagai gambar Allah. Kalau saudara garis bawahi Allah ya saudara merasa terhormat. Saudara garis bawahinya gambar ya saudara merasa hina. Manusia dari tanah liat hina, tapi ditiupin nafas Allah terhormat gitu kan. Jadi tergantung saudara melihatnya seperti apa. Bahkan kita di dalam Kristus juga gitu. Kita orang berdosa, hina, ditebus dengan darah yang mahal, kehormatan. Tension ini selalu ada di dalam seluruh hidup kita. Bahkan di dalam leadership sudah disebutkan di buku itu. Nah saya memandang bahwa topik ini akan menjadi sangat menarik kalau Pak Sen nanti dan kita semua bisa membicarakan lebih detail. Bagaimana kita maintain tension semacam itu. Satu sisi kita optimis tapi pesimis gitu loh. Satu sisi kita merasa, oh iya aku bisa di dalam Tuhan. Tapi merasa juga, iya sih aku sebenarnya gak bisa sih gitu. Nah ini kan tension-tension ini. Nah kalau saya membayangkan, kalau kita tidak menjaga keseimbangannya, kita pasti jatuh. Jadi the only way itu maintaining the balance, the tension, sambil beholding Christ perfect redemption. Supaya kita tetap bisa moving forward. Itu yang saya bisa sampaikan dalam waktu yang pendek ini. Kiranya juga bisa memberi gambaran overview buku ini seperti apa ya. Terima kasih. Terima kasih. Cek. Oke. Alright. Kita akan mulai diskusinya, saudara. Kalau sudah ada pertanyaan, saudara nanti bisa angkat tangan. Nanti akan ada salah seseorang yang akan bisa bertanya. Tapi sebelumnya, dari tadi yang saya dengarkan, waktu Pak Sen membicarakan buku ini dan juga tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Yakub, saya melihat ada begitu banyak kata-kata yang paradoksal, ambivalent, tension. Ya, mungkin Anda sudah menangkap ya, tension, ambivalent, paradoksal itu kayak tadi relax tapi hardworking, excellent tetapi humble. Itu gimana? Kenapa kok? Ini harus karena ini sangat berbeda dengan buku-buku dunia yang selalu berpikir bahwa kamu harus jadi overachiever. Overachiever is a good thing. Ambitious is a good thing as a leader. Kan kita semua diajar seperti itu. Dan kita semua terbiasa dengan aggressive leadership. Tetapi apakah itu bad thing dan bagaimana untuk menemukan balance itu secara praktikal? Saya tahu ini is a big questions, tapi mungkin bisa dielaborasi dalam diskusi kita. Coba saya ingin dengar. Mungkin dari gini Pak, what is your thought? You must have. Anda pasti akan mempunyai suatu gagasan waktu menulis buku ini yang ada di belakang pikiran Anda untuk menulis ini dan akhirnya menemukan intinya. Dan Anda selalu, saya membaca sekilas, belum membaca seluruhnya, tapi saya membaca beberapa bab. Dan ini muncul terus-terusan. Ya, saya melihat itu muncul terusan. Bisa di. Ya, jadi memang leading with creative tension itu malah salah satu judul babnya. Saya kira ini bukan kata yang tepat, memang tension, bukan balance gitu ya. Artinya begini, kita bukan 50-50, 50% hardworking, 50% relax, enggak gitu. Kita harus dua-duanya. Kalau Anda bayangkan sebuah karet ya, karet itu kalau ditarik gitu ya, kemudian kita buat ngikat buku atau kertas gitu, itu baru efektif. Jadi hidup kita juga seperti itu kan. Jadi kalau ada tension baru kita ini efektif gitu. Semakin karet itu semakin sering ditarik ya, semakin dia itu kapasitasnya semakin besar. Nah, dua-duanya kita harus kuasai. Artinya kita harus bisa menjadi orang Kristen yang contohnya tadi, yang courageous, yang berani saudara, tetapi juga humble. Nah permasalahannya sekarang banyak orang Kristen yang kemudian dilatih untuk bisa punya keberanian ngomong di depan, untuk bisa membuat keputusan. Kemudian tiba-tiba setelah dia jagoan di sana, dia menjadi orang yang sangat sombong. Gak mau dengar
masukan orang lain gitu ya, merasa diri selalu benar. Jadi begitu dia courageous, dia tidak humble gitu. Nah, apakah tension ini sesuatu yang perlu dipelajari? Iya. Dan bagaimana mempelajarinya? Karena sulit, saudara. Karena ini adalah polar yang berbeda kan. Kalau ini sebuah kontinum, ini kan ujung ke ujung. Ini ngomong soal berani, ini ngomong soal humble. Orang yang biasa rendah hati itu selalu ya duluan aja lah, silakan lah gitu. Jadi enggak courageous, enggak berani ambil risiko. Demikian juga sebaliknya. Nah, untuk bisa dua-duanya ini, saya kira the gospel is the only resource that I know. Hanya satu-satunya sumber yang bisa menolong kita untuk menjadi dua-duanya ini. Bagaimana itu kita sadari? Misalnya pada waktu kita melihat bahwa Anda jangan, bagaimana misalnya humble gitu ya. Anda jangan berpikir bahwa saya menulis di salah satu bab buku itu, you're not a legend. Anda harus ingat itu. Seberapa hebatnya pun Anda, 2 generasi, 3 generasi Anda akan dilupakan. Coba kalau nggak percaya Anda coba ingat. Ya kakek buyut Anda, apa achievement utama dia? Kakek buyut Anda, apa yang menjadi the greatest achievement? Namanya aja kita mungkin nggak tahu, saudara. Jadi saudara, sehebat apapun Anda, setelah 2-3 generasi, Anda akan dilupakan. Ya jangan pernah merasa superior. Sebaliknya, ya Anda itu adalah God's masterpiece. Poem dibuat satu-satu, Anda bukan mass production, Anda bukan special edition apalagi. Anda itu satu-satu dirajut oleh Tuhan untuk satu purpose yang khusus. Jangan pernah merasa inferior. Nah, saudara, itu adalah 2 sisi yang kita harus pahami tentang Injil. Jadi karena Anda itu orang berdosa, saking berdosanya Kristus itu sampai harus mati, tidak cukup kirim pamflet ya dari sorga untuk ngingetin Anda. Saking Anda itu jahatnya, dia harus datang kayu salib menggantikan Anda mati di atas kayu salib. Anda tidak pernah punya alasan untuk menjadi sombong. That's how you stay humble. Tapi on the other hand, saudara, Anda harus merasa punya keberanian yang luar biasa karena bayangkan, untuk saya, the darling of heaven itu datang ke dunia untuk saya. Itu berarti saya punya nyali untuk take risk, untuk mengambil risiko, melakukan sesuatu, mendobrak babat alas dan seterusnya. Nah, jadi pada waktu Anda memahami gospel, semakin Anda paham Injil, Anda akan jadi orang yang berani tapi humble gitu. Kira-kira begitu, itu di satu area gitu ya. Jelas nggak? Ya, jelas. Kalau ada question, by the way pakai ini Pak. Sorry, nanti ini bisa dipakaikan. Maaf tangan gini. Ya. Nah, kalau saudara ada pertanyaan mungkin bisa bertanya. Nah, mungkin saya bisa bertanya kalau misalnya dari segi ini ya Pak ya, mungkin ke Pak Yakub. Yang tension tadi ada Pak Yakub ada. Mengenai tension itu kan dalam jemaat, leaders jemaat dan yang lain-lain yang mungkin Anda waktu baca buku ini, Anda bisa langsung ngelihat contoh soal di gereja mengenai tension ini, itu mungkin gimana? Mungkin lebih relevan ini kayaknya banyak pemimpin-pemimpin gereja gitu. Contoh soal yang seperti apa yang mungkin akan terjadi melalui tension ini, excellent atau asal-asalan. Tapi gimana kalau asal-asalan itu enggak benar, tapi kalau terlalu excellent itu bagaimana? Nanti kita jadi fierce leaders gitu atau gimana? Gitu Pak. Ya, sebetulnya ada persoalan real sih yang tadi siang juga saya diskusikan dengan Pak Sen gitu. Jadi karena saya tipikal orang yang hard worker banget dan saya orangnya maksudnya kepengen capek lebih. Jadi pada saat bincang-bincang dengan orang-orang yang bersama-sama melayani saya, bersama dengan saya melayani Tuhan itu, ketika mereka bilang gini, lumayan loh puji Tuhan loh ya, gereja kita ini banyak perkembangan gini, puji Tuhan loh ada perubahan di sini. Saya nggak antusias mendengarkan itu. Saya selalu bilang, iya tapi masih jauh dari target kita. Dulu saya sering melakukan itu, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling saya itu mungkin merasa kurang diapresiasi gitu. Mungkin mereka merasa kok nggak pernah enough ya, gitu. Nggak pernah enough sufficient gitu. Karena saya selalu melihatnya ke sana kan. Jadi apapun yang dilakukan saya lihatnya masih jauh gitu.
Nah, saya tidak menjaga dengan baik gitu. Tapi ya ini menjadi pergumulan saya bertahun-tahun. Nah, selama ini yang saya coba lakukan adalah begini. Yang pertama saya menikmati prosesnya lebih daripada hasilnya. Jadi tiap kali ada sesuatu yang ya kecil gitu, perubahan, saya melihat anugerah Tuhan, saya mencoba untuk merayakan itu. Merayakan itu, mengucap syukur gitu. Walaupun tahu, wah ke depan itu masih jauh banget begitu. Hasilnya masih jauh, tapi mencoba untuk merayakan itu. Itu yang saya lakukan. Yang pertama untuk menghadapi dilema semacam ini gitu. Yang kedua adalah saya menarik sekali ini ilustrasi karet gelang itu sama persis dengan yang saya pakai untuk diri saya dan saya ajarkan di beberapa orang tentang leadership. Jadi hidup kita itu seperti karet gelang gitu. Jadi kita harus tarik terus, kita tahu pada saat ini mau putus, ya kita lepas dulu, nanti tarik lagi gitu. Nah pada saat kita sadar sudah tidak bisa lagi ditarik, ya berarti kita bersyukur kapasitas kita cuma segitu. Ya udah jangan mau menjadi yang lain lagi gitu. Tapi pada saat kita sudah reaching that point, kita sudah maksimal untuk panggilan kita sendiri-sendiri gitu. Jadi sudah maksimal sesuai panggilan Tuhan bagi diri kita sendiri, ya jangan sombong. Jangan bilang, loh aku sudah maksimal nih. Saudara lupa, tetap saudara ini kan karet gelang sih gitu loh. Bukan gelang ya kan, karet gelang bukan gelang. Gitu. Nah saya mencoba untuk melihat ilustrasi itu dan saya mencoba untuk menghidupinya terus. Bagaimana kita bisa narik diri kita. Sebab karet gelang itu kalau saudara nggak berani tarik, dia tidak akan ada banyak gunanya. Untuk apa karet gelang kalau kita tidak tarik? Tapi kalau kita tarik terlalu berlebihan, maka putus dan menghancurkan itu. Nah menjaga tensionnya ini, nah itu yang poin pertama tadi, saya enjoying the process gitu. Grateful untuk setiap hal yang kecil gitu, grateful untuk orang-orang yang ditaruh di sekeliling saya. Makanya pas tutup tahun kemarin gitu kan, saya, Pak Bejo, Pak Samuel di grup WA, itu kan mencoba untuk merenungkan setahun ini terus bersyukur untuk apa gitu kan. Terus ada orang yang tanya saya, Pak, wah bagaimana pelayan Pak Yakub? Puji Tuhan lah ada perkembangan walaupun struggle. Saya selalu gitu growing tapi always struggling begitu kan. Lalu ditanya apa yang paling disyukuri? Saya jawab gini, Tuhan memberikan orang-orang yang baik di sekitar saya. Jadi saya menambahkan unsur bukan cuma progres tapi orang. Tuhan memberi kepada saya orang-orang yang baik yang bisa mengerti kelemahan saya dan bisa bekerja sama, yang embracing our own brokenness gitu. Setiap kita punya brokenness sendiri-sendiri, tapi di dalam gospel kita semua dirajut oleh Tuhan. Brokenness-nya tidak dihilangkan. Karena kalau dihilangkan kan saudara nanti nggak ingat, saudara pernah broken kan. Kalau di dalam tradisi Jepang itu ada keramik yang pecah, itu tidak dibuang. Tapi disatukan lagi dengan dilem tapi pakai emas. Kintsugi. Iya, tepat sekali. Ya, jadi kita selalu ingat bahwa kita pernah pecah. Tetapi setelah di tangan Tuhan, kita menjadi lebih berharga daripada sebelumnya. Itu kalau saya boleh jawab, begitu sih pergumulannya. Nah ini perfect, soalnya gini Pak, kan kita leadership is dealing with people. Tadi Pak Sen bilang sesuatu yang luar biasa bahwa leaders is a sinner with glorified title. Leaders adalah seorang sinner yang memimpin pendosa-pendosa yang lain. Nah ini kan berarti kan banyak sekali orang kan. Nah terus yang interesting lagi juga, karena John Calvin kan bilang gitu, our hearts is an idol factory. Ya kan, hati kita adalah pabriknya berhala. Terus kemudian Anda tadi juga mention berhala-berhala. Jadi berhala manusia yang berdosa memimpin manusia yang berdosa yang lain. Berarti kan berhala-berhala ini saling bersinggungan, Pak. Bersinggungan, jadi berhalanya yang dipimpin sama berhalanya yang memimpin tabrakan. Yang satunya insecure, yang satunya minta approval, makanya dia insecure. Yang satunya sangat ingin in control, ya. Yang satunya tadi independen sekali, gitu ya. Jadi gimana Pak? Maksudnya melakukan ini semua kan terus habis itu dibilang harus balance. Nah ini kan kadang-kadang yang terjadi adalah seorang leader itu mengeksploitasi berhala-berhala orang-orang ini dengan manipulasi, ya betul, untuk mendapatkan apa yang menjadi goal mereka, sehingga akhirnya kelihatannya ini organisasinya going somewhere, gerejanya going somewhere, tetapi sebenarnya mereka hanya memoles berhala masing-masing. Dan kalau ini, I don't know if everybody understand yang saya bilang ini,
Dan pemolesan berhala itu sebenarnya tidak, dan kelihatannya itu bisa organisasi Kristen, bahkan bisa gereja, tetapi pemimpinnya mendapatkan berhalanya ditambah besar, tapi jemaatnya juga berhalanya juga tambah besar. Nah ini dan bertumbuh. Nah ini gerejanya bertumbuh dan sukses. Nah ini mungkin bisa kita bicarakan, semoga ini bisa jadi diskusi dan mungkin bisa jam ini nih kalau misalnya Anda mengerti yang saya katakan. Oke. Mungkin saya berikan contoh di dalam konteks gereja ya. Ya, contoh gereja, soal. Okay. Ya, jadi kalau kita itu memberi makan ya, feeding the idols gitu ya, dalam diri orang lain. Jadi memang kompleks. Anda bisa baca buku-bukunya David Powlison. Ya, ini sangat highly recommended. Saya kutip dia di dalam buku saya. Dia membahas idolatry, saya kira salah satu orang yang pertama menulis tentang itu. Dia muridnya dari J. Adams dan dikutip Tim Keller begitu banyak juga. Dia mengatakan bahwa kita ini hidup di pasar berhala memang. Jadi bukan hanya berhala kita, tapi berhala kita ketemu dengan berhala orang lain. Jadi ngurusin berhala diri sendiri aja udah seumur hidup, saudara. Tapi sekarang saudara jadi pemimpin kan, berarti harus dealing dengan berhala orang lain gitu. Waduh, jadi runyam. So either you are idol creator gitu ya, atau barter kata dia, barter berhala. Ini. Terus berhalanya temenan, pokoknya luar biasa. Gitu. Berhalanya temenan. Temenan. Jadi misalnya begini, saudara, kenapa kalau kita lihat fenomena gereja itu bisa maju gitu ya? Mungkin karena mereka mengatakan begini, karena kalau Anda itu datang melayani di sini, Tuhan akan berkati lebih besar lagi usahamu. Ya maju gerejanya. Ya kan orang datang begitu. Karena kepingin diberkati usahanya. Gitu. Nah padahal yang dia sedang lakukan adalah memberi makan berhala apa tadi? Power misalnya atau control kan. Karena uangnya lebih besar nih. Kalau saya datang ke gereja ini memberikan persembahan lebih besar atau jadi majelis apalagi. Berkatnya lebih besar. Sehingga konsepnya itu adalah Tuhan memberikan kasihnya itu dicicil. Maksudnya begini. Kalau Anda itu percaya Kristus, jadi saya suka bilang kasih Allah itu kalau misalnya 1000 kilometer, ya ingat ya 1000 kilometer, oke? Anda percaya Kristus Yesus, Anda itu dapat 100 meter, ya 100 meter, cuma 100 meter. Begitu Anda itu masuk kelas katekisasi jadi 500 meter, ya begitu Anda itu ikut KTB, setelah itu jadi 2500 meter gitu, terus naik. Ya kalau Anda jadi majelis, banyak langsung sudah ya. 25.000 berapa gitu. Tapi ini kan meter gitu kan. Ini kan 1000 kilometer. Pembicara Grammy langsung sudah di atas gitu. Penyumbang Grammy. Nah penyumbang lebih besar lagi katanya. Tolong hubungi Pak Yakub setelah. Nah jadi permasalahannya adalah kalau kita menganggap bahwa itu yang dilakukan Allah dalam Kristus Yesus, padahal enggak. Sesuai di dalam salib itu, kalau kasih Allah seluruhnya adalah 1000 kilometer, itu sudah dicurahkan semuanya kepada kita di dalam salib, saudara. Yang kita nggak tahu itu pemahaman kita itu loh, baru 100 meter waktu percaya Kristus. Waktu kita itu kelas katekisasi tambah lagi 500 meter. Saudara. Jadi yang nambah bukan kasih Allahnya, pemahaman kita akan kasih Allah itu nambah. Nah saudara, kalau ini nggak diajarkan, maka di gereja muncul tadi itu. Jadi kita itu memberi makan. Jadi strategi pertumbuhan gereja yang paling bagus mestinya kayak di Kisah Rasul sebelumnya ya. Jadi begitu ada yang hidupnya itu tidak jujur di hadapan Allah langsung mati kan, Ananias Safira. Suruh bayangkan kalau misalnya begitu. Ini misalnya kebaktian nih ya, yang datang 150. Wah, pulang kebaktian. Tinggal 50 yang pulang. Yang 100 itu tergeletak sini. Tapi sesudah kolektor ya? Sesudah kolektor. Jangan sebelumnya. Saya jamin saudara, di Surabaya itu akan terjadi kegerakan rohani yang besar gitu. Mestinya begitu. Ya. Kira-kira begitu Pak. Mungkin Pak Yakub bisa mau tambahkan tentang hal ini. Iya sebetulnya gini. Saya beberapa tahun yang lalu pernah punya pengalaman ketika kontemplasi dengan Tuhan gitu. Saya ada sebuah pertanyaan yang jemaat pasti pernah tahu, saya pernah sharing gitu. Jadi ada sebuah pertanyaan yang masuk dalam pikiran saya. Wah,
Kalau saudara lebih suka bahasa lain, Tuhan bicara kepada saya. Dengan frekuensi sekian gitu kan. Nah, ada sebuah pertanyaan yang waktu itu membuat saya itu benar-benar shaking gitu, gemetaran. Pertanyaannya itu begini, bagaimana seandainya seorang Yakub Trihandoko itu tanpa gelar pendeta di depan, tanpa gelar akademis di belakang, tanpa semua jadwal khotbah yang padat, tanpa semua buku yang saya tulis gitu, tanpa semua artikel dan video di internet, hanya saya aja, tanpa istri, tanpa anak-anak dan sebagainya. Apakah saya bisa berkata Christ is enough? Ketika saya memandang itu, memikirkan pertanyaan itu, benar-benar saya kayak gemetar banget gitu. Benar-benar kayak bukan cuma shaking ya, tremble lebih tepat. Jadi benar-benar tremble gitu. Merasa kayak, wah jawabannya apa nih gitu. Nah ketika saya sampai pada at the point, saya menemukan ternyata berhala-berhala itu juga masih ada sih gitu. Jadi mungkin dengan kontemplasi semacam itu, bagaimana kalau kita nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Apakah kita masih bisa bilang Christ is enough? Kalau itu belum ada bisa. Di buku ya, mengenai Christ is enough itu ada di buku. Iya. Disebutkan. Jadi kalau kita nggak bisa bilang Christ is enough, berarti idolnya masih ada gitu. Ya itu yang menurut saya perlu untuk kita selalu tanyakan kontemplasi gitu. Nah yang kedua yang saya biasa lakukan itu adalah mengamati pola. Tadi saya cerita kepada Pak Sen juga. Saya beberapa minggu yang lalu menemukan berhala saya, berapa bulan lalu lah. Dengan istri saya itu jadi waktu di mobil, terus istri saya bilang gini, "Pah, keputusanmu itu bisa dipersepsi orang lain. Kamu itu cuci tangan, kamu itu penakut." Pada waktu mendengar itu, saya itu bisa marah loh. Langsung saya bilang gini, "Kamu tahu aku dengan baik kan ya? Aku tidak pernah takut apapun, aku bukan pengecut." Terus istri saya sampai kaget, "Loh Pak, reaksimu kok kayak begitu?" Untuk hal yang simpel, maksudnya istri saya mencoba menjelaskan, loh itu bisa jadi orang akan punya pikiran begitu, belum tentu. Istri saya mikir gitu, belum tentu orang lain mikir begitu. Bisa jadi. Wah saya bisa langsung overreaktif begitu. Tapi saat itulah, within 5 minutes saya diam. Dan Tuhan berkata ke saya, that's your idol. Kepengen disebut orang berani, kepengen disebut orang tuh kayak gak pernah takut apa semua. Karena dalam hidup saya dulu kan susah ya saudara. Jadi saya ini dulu miskin, begitu sering dihina orang, papa saya penjahat dan sebagainya. Saudara yang tahu saya ngerti lah, saya berasal dari keluarga seperti apa, broken home dan sebagainya. Sehingga saya berusaha untuk membuang 3 kata dalam hidup saya. Gagal, menyerah, dan takut. Kelihatannya kan ini kayak hebat gitu. Kelihatannya kan hebat ya. Kalau pakai self help tadi hebat gitu. Yang doesn't help itu ya. Karena the problem is self itu. Ya keren banget sih kalimatnya. Wah, luar biasa. Jarang-jarang saya muji orang lain kalimatnya bagus ya. Oke. Jadi saudara bisa menemukan berhala saya yang lain apa. Nah oke. Jadi dengan mengamati kita perlu pola. Doakan. Jadi kita perlu melihat pola-pola yang tidak wajar atau terus-menerus terjadi. Jadi yang tidak wajar atau terus-menerus terjadi. Itu yang kadang-kadang memang kita bisa nemukan di situ sih. Nah ini dibicarakan di chapter 2, saya sempat membaca itu leadership and the psychology of desire. Ini banyak bicara tentang emosi ya Pak Sen di sini. Mungkin bisa diceritakan mengapa emosi itu adalah suatu reaksi yang terjadi pada saat berhala kita ini diusik dan atau berhala kita ini sedang minta makan, dan apa yang terjadi pada saat seorang leader itu mempunyai berhala yang tidak pernah di dealt with, berperkara dan tidak mengizinkan the gospel itu menyembuhkan dan membuat dia itu sembuh menjadi seorang leader yang utuh. Dan apa yang terjadi gitu, itu mungkin supaya ekstrim gitu loh kelihatannya di sini. Yes, saya ambil contoh salah satu tadi kan ada power, approval, control dan seterusnya. Saya coba ngomong approval ya, tadi mungkin belum disinggung secara direct gitu. Detail. Nah approval ini adalah penerimaan orang lain, jadi pujian, pengakuan, opini yang mengkonfirmasi itu semua ya, hal-hal yang membuat kita merasa aduh seneng karena saya dibilang apa yang saya lakukan tadi itu bagus gitu.
Kalau pendeta biasanya terima kasih untuk khotbahnya hari ini sangat mengubah hati saya. Wah kita tidurnya itu gampang saudara. Nyium bantal langsung hilang. Tapi begitu ada yang Pak tadi itu ilustrasinya nggak jelas, khotbahnya kepanjangan dan saya tuh ngantuknya begitu 5 menit khotbah Bapak katanya. Nah itu saudara nggak bisa tidur gitu kan. Nah itu berarti saudara Anda sedang memberikan kunci kebahagiaanmu kepada orang. Karena pendapat dia itu yang menentukan harga dirimu, kebahagiaanmu dan seterusnya. Ya itu baru pendapat yang sederhana, saudara. Ya apalagi yang ngomong itu adalah ketua majelis misalnya ya dan seterusnya. Nah jadi saudara approval ini sesuatu yang sangat baik. Kalau kita fear tadi ya, fear and pride itu menjadi dua emosi yang besar yang dipakai oleh si jahat, saudara, untuk mengelabui kita dengan berhala-berhala kita. Fear and pride, rasa takut dan rasa bangga. Kalau saudara gagal, saudara takut. Jadi orang yang takut miskin, tadi yang Pak Yakub sampaikan, takut miskin, ya dia akan kerja keras gitu kan. Ya, kalau dia itu kemudian jadi berhasil, dia menjadi sombong. Kalau masalah approval tadi, maka saudara orang yang ini dia akan terus mencoba untuk mengambil keputusan misalnya, dia akan pikir-pikir nih kalau saya ngambil keputusan A nanti yang gak seneng adalah orang-orang ini gitu. Maka saya gak boleh langsung ngomong saya gak setuju. Kenapa? Dia takut sekali nanti bagaimana orang tentang saya bilang apa tentang saya gitu. Itu yang sangat dia takutkan. Nah bagaimana Injil menyembuhkan rasa takut? Ini langsung aja ya ke solusinya Pak. Dengan ingat bahwa kegagalan itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi seorang pemimpin Kristen. Saudara tahu kenapa? Karena Kristus itu mati bagi kita. Pada waktu kita itu masih gagal total, saudara. While we were still sinners, masih kita itu menjadi musuh-musuh Allah. Dia sudah mati bagi kita. Saudara. Nah sehingga kalau begitu, saudara, dia tidak akan membuang kita kalau kita gagal. Itu adalah modal yang paling besar yang membuat kita sebenarnya tidak lagi. Jadi kalau orang ya bisa menolak kita sudah lagi nggak peduli. Kalau orang itu tidak mengerti kita, salah paham kepada kita, mengejek kita, menghina kita nggak terlalu ambil pusing. Sudah tahu kenapa? Karena kalau seluruh ciptaan di jagat raya ini di bawah kolong langit ini yang kelihatan dan tidak kelihatan, ya kata Kolose itu diciptakan oleh di dalam dan untuk Kristus. Dan Kristus ini tidak menolak saya yang masih menjadi musuh dia. Buat apa saya harus peduli dan takut dengan opini orang lain? Saudara renungkan itu terus. Kalau segala sesuatu yang diciptakan di dalam dunia ini yang kelihatan dan tidak kelihatan itu diciptakan oleh dalam dan untuk Kristus. Dan dia tidak pernah menolak saudara. Karena dia sudah menerima saudara pada waktu saudara itu masih menjadi musuhnya. Masa sih saudara masih peduli dengan apa yang orang lain katakan kepada Anda? Kalau Anda nggak dapat promosi, dilewatin gitu ya sama bos Anda. Kesel kan? Ya boleh lah, kesel itu manusiawi. Tapi jangan sampai setelah kesel itu saudara kemudian mulai oke, saya akan berstrategi melakukan mental resignation gitu ya. Jadi datang ke kantor tapi nggak kerja, otaknya mikirin yang lain gitu. Itu namanya mental resignation. Atau saudara melakukan hal yang lain yang tidak produktif gitu. Tapi kalau saudara merasa begini, oke saya tidak dapat promosi. Nggak apa-apa, saya gagal, it's okay. Karena apa? Saya mendapatkan promosi yang paling penting apa? Diadopsi jadi anak-anak Allah. Saya yang tidak layak tapi sekarang saya itu jadi masuk dalam keluarga Allah. That's the biggest promotion I've ever got gitu. Jadi kalau kali ini bukan waktu saya, it's fine. Promosi itu saudara short live. Ya biasanya setelah 1 bulan, saudara sudah bingung mikirin next promotion gitu loh. Tapi saudara jadi anak-anak Allah itu bukan masalah 1 bulan. 1 billion tahun saudara, dalam kekekalan and more. Ya jadi maksudnya kalau saudara itu melihat itu, saudara akan tidak gampang lagi merasa down pada waktu saudara gagal. Nah, apakah ini yang dibilang tadi, ya in reworking of the heart, reorienting, kalau dalam bahasa Indonesia menata ulang hati. Ya. Jadi this is where the gospel, you use the gospel untuk akhirnya mengubah cara kita
mengubah hati kita menata ulang sehingga itu akhirnya mempengaruhi cara kita berpikir dan mengubah cara pandang kita ya terhadap Ya, mungkin kalau saya boleh tambahkan ya, kesalahan kita ketika memahami Injil, kita berkata Injil itu objek pengetahuan. Something that we know. Padahal Injil itu sebetulnya perspektif. Melalui Injil, we know all things. Nah, kalau Injil itu cuma jadi objek pengetahuan, ya selamanya antara emosi dengan intelek itu selalu akan terjadi dikotomi terus gitu. Makanya kalau saya punya prinsip begini, emosi harus ditentukan dan dikontrol oleh teologi. Nah, yang saya maksud teologi ini bukan aliran tertentu. Teologi di sini adalah gospel, Injil. Dalam khotbah-khotbah saya selalu mengatakan, mungkin kalau jemaat Rek masih ingat, what I feel doesn't matter. What I believe does matter. Jadi saya mengizinkan apa yang saya percayai teologi itu yang benar, Injil itu untuk menentukan the attitude of our heart gitu. Supaya tidak terjadi pemisahan dikotomi antara yang emosi dengan yang kita percayai gitu. Ini memang tricky banget. Emosi kita misalnya kayak kita nggak dapat promosi, boleh sedih nggak? Boleh gitu. Kalau saudara malah seneng kan bingung orang ya kan. Kok seneng kenapa begitu kan. Tapi jadi, bagaimana reacting toward that itu bagaimana you dealing with your ya, kalau menurut saya sadness. begini, bisa diukur dari dua. Satu adalah your spontaneous reaction. Itu penting. Karena your spontaneous reaction itu tells many things about yourself. And idols ya. Iya, idols. Begitu langsung reaksi spontannya apa? Itu biasanya menentukan itu. Bisa jadi kaca pembesar untuk, oh ya ini berhalaku. Yang kedua adalah setelah saudara gagal memberi reaksi yang tepat gitu misalnya. Apakah reaksi itu pada akhirnya saudara kuasai atau reaksi itu yang menguasai saudara gitu. Jadi bukan lagi menjadi reaction begitu, tetapi menjadi dominion, kekuasaan atas hidup kita. Nah itu berbahaya sekali. Jadi kita harus ketika tahu marah misalnya, kita nggak suka orang lain memperlakukan kita misalnya gitu. Kita kan nggak perlu pura-pura dong. Terima kasih loh ya, kamu menyakiti saya. Wah terima kasih, saya menjadi seperti Kristus. Itu kan ya nggak mungkin lah gitu. Tapi begitu kita merasa tersakiti, terus how we deal with that feeling. Nah kalau kita tetap dealing with-nya itu bukan dengan gospel, ya di situ mungkin idols kita. Sebab pilihannya itu bukan gini ya, kalau saya boleh tekankan, gospel itu bukan sebuah option. Dalam arti begini, ya one of the options gitu, bukan. Karena begitu saudara tolak gospel, saudara akan memilih yang lain yang contrary to the gospel. Bukan cuma other than the gospel, tapi contrary to the gospel. Apapun. Jadi ketika punya masalah, saudara ngontrol perasaannya dengan omongan orang, tenang nanti aku bantu. Langsung dari marah jadi tenang misalnya gitu. Loh berarti kita find our idol juga di situ. Gitu loh. Nah ini sangat tricky sekali. Dan ini kita harus hati-hati. Mungkin bisa ditambah. Ya, sekarang mungkin dalam konteks keluarga ya. Kita tadi sudah ngomong bisnis, kerjaan, dan juga gereja gitu ya. Saudara, saya kan Pak Yakub tadi sempat sharing idol dia. Idol saya salah satunya adalah kenyamanan, comfort ya. Comfort tuh bisa macam-macam saudara artinya. Jadi pokoknya kepengin yang enak gitu loh. Yang nggak enak saya nggak mau gitu. Nah dulu waktu anak saya kecil, saya tuh struggle sekali dengan idol comfort. Maksudnya gini, saya jadi waktu anak saya masih kecil, saya suka cerita ini ke beberapa audiens, mungkin saudara nggak pernah ketemu saya, jadi saya bisa cerita Anda belum pernah dengar gitu ya. Jadi saya pulang itu dari kerjaan, saya kepengen tuh istri saya tuh tanya mau makan apa gitu ya. Silakan tidur dulu setengah jam di sofa gitu. Terus dia masak gitu kan. Habis itu dia pijitin saya, yuk makan sudah siap, candle sudah saya nyalain gitu kan. Jadi saya kepengennya tuh gitu. Tiap kali pulang kerja. Itu kayaknya nyetir tuh ada itu loh. Kalau lihat Simpson tuh kan ada awannya itu. Nah Simpson gitu kan. Tapi pulang itu realitanya nggak gitu. Dia waktu itu kan anak kami masih kecil kan, nggak ada pembantu, nggak ada bibi, nggak ada supir, semuanya kita semua gitu. Dia bilang, cucian udah banyak loh di itu, tolong dong cuci dulu. Baru nyampe rumah saudara. Ini mesti diganti popoknya, lu ganti popok dulu deh gitu ya, sebelum mandi gitu kan. Wah saya tuh kesel saudara. Lu yang nggak tahu, ini kan yang ngerti gitu. Saya kan baru pulang kerja, masa sih? Saya ini kan bukan Superman, perlu istirahat.
Saya tuh perlu 20 menit tertidur gitu ya, habis itu seger lah, ayo mau ngapain gitu, boleh. Nah saudara dia suruh saya ganti popok, cuci piring dan seterusnya, kesel. Dan itu akhirnya kita bertengkar sering kali begitu. Saudara. Hampir tiap hari itu. Sampai satu kali saya sadar, berhala saya itu comfort. Saya bukan menjadi servant leader yang baik di rumah karena berhala saya. Karena berhala itu saudara bilang apa? Lu harus belajar, istri lu tuh harus menghargai lu, harus ajarin dia gitu untuk menghargai lu. Gitu. Nah suara-suara itu ada, itu adalah hakmu. Nah saudara sampai satu kali saya memikirkan bahwa saya belajar dari beberapa buku dan ditolong saudara ya untuk betul-betul berpikir bahwa iya ya kapan sih comfort ini melayani aku. Nggak pernah, sekarang aku yang akhirnya minta dipertuan oleh istriku. Kalau Kristus itu datang ke dunia, dia yang seharusnya mati bagiku itu ya. Maka dia yang seharusnya adalah my true comfort. Kalau Kristus itu cukup bagiku, if he is my true comfort, saya nggak perlu lagi cari kenyamanan dari sikap istri saya, pelayanan anak saya nggak perlu lagi gitu. Karena apa? Apa yang Kristus berikan itu sudah cukup. My true comfort is in him gitu. Kenyamanan saya yang sejati itu ada di dalam dia. Saudara, perlu waktu lama saya bergumul seperti itu. Nah ketika mulai saya sadar, 10 menit sebelum sampai rumah tuh saya doa, Tuhan Yesus, you are my true comfort. And I need you right now. Saya perlu engkau sekarang gitu ya. Tolong aku untuk bisa melayani keluargaku. Begitu aku menginjakkan kaki di rumah. Nah saudara, waktu saya mulai belajar begitu, saya mulai berperang dengan diri saya sendiri, dengan berhala dalam diri saya. Nah jadi ini proses yang, ini baru berhala saya, bukan berhala istri saya, berhala orang-orang yang saya layani di gereja gitu ya, atau di kampus. Jadi ini adalah pergumulan seumur hidup memang. Jadi Anda menjadi pemimpin di gereja, di kantor, tempat kerja, di rumah, dimanapun saudara, itu selalu tidak pernah terlepas dari si jahat ini. Alright. Nah, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan saudara? Kami siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Mau komen? Silakan. Tadi saya sudah dikasih tahu kalau ada pertanyaan. Oh ya, tolong Kai di depan ini yang pakai baju biru. Nama, langsung pertanyaannya ya. Oke. Saya David, thank you sebelumnya. Sangat memberkati kita semua. Cuman saya mau tanya, dari tadi kan ngomong tentang ourselves ya, tapi key point of leadership itu kan influencing others. Kayak how do we influence others in kayak ini. Kayak bantuin mereka overcome berhala mereka. Ya. Bantuin overcoming berhala mereka. Gitu. Oke. Pertama gini, kita harus mencoba untuk mengenali berhala kita sendiri gitu ya. Lalu kita, ini konteksnya apa nih dalam by the way? Leadership influence. Oke, jadi konteksnya bisa luas ya, apa aja ya. Jadi, terutama gereja. Ya jadi gini, kalau kita tahu berhala orang tersebut, maka kita akan ini ya, menolong dia untuk, saya ada beberapa pertanyaan di buku itu. Ya, misalnya gini, apa yang seringkali membuat Anda itu anxious atau angry gitu. Itu tanda-tanda saudara. Ya, hal-hal apa yang membuat Anda itu seringkali merasa khawatir, dikit-dikit khawatir. Resah gitu ya, cemas. Apalagi padanan katanya. Nah itu berarti saudara, yang saudara sering takuti itu adalah orang potensi berhala. Misalnya khawatir akan masa depan anak gitu, mungkin anak berhala. Berhala kita, bisa saudara. Ya segala sesuatu yang baik yang menggantikan Tuhan itu berhala. So it can be anything and anyone. Ya, nah itu atau apa yang buat kita tuh merasa tersinggung. Misalnya begitu dipanggil nggak pakai Pak gitu ya, dipanggil nama gitu. Loh kurang ajar kamu ya panggil saya nama gitu kan. Panggil saya Pak ya, kalau perlu dengan semua titel. Nah saudara itu berarti apa? Itu berarti gila hormat dia itu, masalah approval gitu. Nah jadi mas saya itu gak usah lihat-lihat kanan kiri, lihat depan aja ya. Dibantu untuk tahu. Nah kalau memang mau dimentor, maka pada waktu kita menolong orang lain dia ikut gitu.
di dalam konseling misalnya ya, dia ikut bagaimana kita menangani masalah konseling. Jadi David Paulison itu seorang ahli pakar konselor, dia tuh mengajarkan bahwa seringkali dalam konseling yang terjadi itu adalah bukannya orangnya, jadi misalnya begini ya, bertengkar, oke jangan bertengkar, sabar, hitung sampai 100, hal yang begitu, manage ekspektasi, kan gitu ya. Tapi nggak pernah dibedah hatinya gitu. Dilihat apa sih yang kamu khawatirkan, apa yang kamu membuat kamu kesel sama suami atau sama istri gitu. Dan dari sana kelihatan saudara berhalanya apa. Ya jadi seperti itu. Nah ini perlu dilakukan training memang. Ya kita ngobrol cukup lama tentang bagaimana ini dilakukan. Saya kira Grammy akan terus memberikan training-training yang terkait dengan ini. Kita tujuannya bukan menjadi idol hunters, bukan ya kayak Ghostbuster ini idol buster, bukan. Tetapi di dalam rangka kita itu tahu the root of the problems of human hearts. Itu loh. Kalau enggak, kita itu hanya menjadi pemimpin yang hanya deal dengan masalah yang superficial gitu. Padahal masalahnya itu adalah masalah hati. Dan ini enggak pernah diutak-atik nantinya. Nah itu yang perlu dilakukan kali ya. Alright, ada lagi? Mungkin saya tambahin. Oke. Ya. Jadi, saya membaca ulangan pasal yang ke-6 beberapa tahun yang lalu, lebih tepatnya mungkin 4 tahun lalu. Dan ketika saya membaca ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 itu saya bingung. Karena ayat yang ke-5-nya terutama kan bilangnya begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Pada saat baca itu saya berhenti. Karena saya langsung mikirnya gini, loh kalau segenap sudah saya berikan kepada Allah, terus ada yang sisa enggak untuk yang lain? Apakah berarti saya tidak boleh mencintai pelayanan saya, istri saya, anak-anak saya? Karena semuanya segenap kan untuk Tuhan. Dan itu membingungkan, kata segenap, diulang 3 kali. Jadi benar-benar secara teologis saya struggling banget dengan ayat itu. Saya tidak tahu, saudara kalau membaca Alkitab teliti atau tidak. Kalau saya membaca Alkitab coba teliti, saya sering menemukan kebingungan gitu. Makanya selalu saya berkata berbahagialah orang yang membaca Alkitab dengan tidak teliti. Saudara nggak akan bingung gitu. Nah, tapi disitulah saya menemukan sesuatu yang mengubahkan hidup saya. Jadi saya berkata begini, kan ayat 4-nya kan Tuhan itu esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu kan. Saya menemukan sebuah poin hidup yang jadi turning point saya begini. Unless we do everything gitu, as our expression of love to God. Yang kita lakukan itu idol. Kecuali kita melakukan segala sesuatu itu sebagai ekspresi kasih kita kepada Allah. Jadi mengapa saya mengasihi istri saya? Karena saya mengasihi Allah. Kenapa saya mengasihi pelayanan saya? Karena saya mengasihi Allah. Kalau tidak, berarti itu idol. Wong Tuhan mintanya segenap loh. Dan itu benar-benar jadi turning point sih di dalam hidup saya. Nah yang kedua, ayat itu jadi turning point di dalam hidup saya karena begini. Yang bisa menyelamatkan kita dari idols. Tadi kan pertanyaannya bagaimana menolong orang lain untuk mengalahkan idolsnya. Mengasihi Allah. Mungkin sederhana sekali. Tapi poinnya begini, saya membaca juga di buku C.G. Mahoney, Worldliness. Dia bilang begini, jangan melawan dosa. Karena pasti kalah. Kaget nih, lu jangan melawan dosa. Bagaimana selama ini kan kita diajari untuk melawan dosa kan. Terus dia bilang begini, cintailah yang lain. Jadi mencintai Allah lebih daripada yang lain. Makanya kalau misalnya kita nih ya senang main game gitu. Wah disuruh makan gak mau suruh belajar apalagi gitu kan ya. Main terus. Tapi begitu punya pacar bisa ditinggal loh gamenya. Tiba-tiba menjadi gak berarti itu Mobile Legends apa segala macam itu. Rasanya kayak aduh mainan apa sih ini gitu kan ya. Nah sama pacarnya aneh kan ya. Gak perlu disuruh berhenti kan. Kenapa? Karena mengasihi sesuatu atau seseorang lebih daripada yang selama ini kita lakukan. Swapping idols ya. Iya. Swapping idols. Ya. Benar. Jadi loving God itu adalah cara kita memerangi idol. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Ini persoalan lagi di ayat itu. Jadi saya baca, kasihilah Tuhan Allahmu. Loh kan perintah. Loh kasih kok perintah. Itu kan harusnya free will saya dong. Kalau saya diperintah, terus saya mengasihi, kan terpaksa berarti, bukan kasih. Jadi ayat itu benar-benar membingungkan saya. Sampai suatu ketika saya menemukan jawabannya adalah, kita itu bisa mengasihi Allah kalau kita merayakan kasih Allah kepada kita.
Jadi selalu mengingat kebaikan-kebaikannya terus. Itu membuat hati kita semakin mengasihi dia. Semakin mengasihi dia. Begitu kita semakin mengasihi dia, kita semakin membenci dosa, membenci dosa, membenci dosa. Lalu saudara akan menang melawan dosa. Jadi dengan merayakan kasih Allah kepada kita terus, akhirnya kita bisa mengasihi Allah. Dan semakin mengasihi Allah, semakin membenci dosa. Semakin membenci dosa, dosa itu gampang dikalahkan begitu loh saudara. Makanya jangan melawan dosa. Tapi cintailah Allah lebih dari yang lain. Itu saya pikir yang saya perlu sampaikan. Jadi Allah mengorbankan dirinya untuk kita, memberi kita penerimaan yang penuh begitu kan. Ketika kita berdosa ditebus. Itu alasan yang sangat cukup sih untuk mengasihi Allah gitu. Ya. Alright, amazing, yes. Berarti mengasihi Kristus, akhirnya waktu kita mengerti itu, semua kasih yang lain itu pada tempatnya. Ya, pada tempatnya, proper place. Ya, termasuk pekerjaan, termasuk leadership, termasuk anak, termasuk istri, dan yang lain-lain. Sehingga semuanya pas tempatnya. Oke, satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Last question. Terima kasih, saya Paul. Boleh tanya pada Pak Sen, buku ini apakah khusus untuk orang Kristen atau is for everybody? Apakah juga yang non-Kristen bisa menerimanya? Terima kasih. Terima kasih Pak, ini pertanyaan yang baik, saya kira teknikal dan baik. Saya menulis ini, jadi ini terkait dengan harga nanti yang saya mungkin perlu jelaskan ya, kenapa harganya mahal gitu ya. Ini bukan karena berhala saya itu adalah Mamon, tetapi karena ini buku yang diterbitkan oleh Routledge, itu adalah penerbit akademis. Dan mereka punya semacam apa ya, bukan masalah brand image, tetapi punya standar yang saya sudah bilang kepada dia dan wanti-wanti, jangan terlalu mahal. Ya, kalau bisa $15 gitu, $20 maksimum, ternyata enggak. Ya, tetap harga aslinya $60. Tetapi tujuannya adalah kenapa saya menerbitkan dengan penerbit akademis, supaya saya bisa menjangkau orang-orang di akademi gitu ya, di akademi orang-orang yang membaca buku-buku bisnis yang tipe scholar gitu. Jadi begini Pak, tujuannya sebetulnya ini buku Kristen yang jelas. Jadi unlike my previous book yang bahasa Inggris tentang servant leadership, itu tidak ada Injilnya, tidak ada ayat Alkitab tapi sangat-sangat jarang. Kalau ini full blown Christian book begitu. Tetapi saya menulisnya dengan sangat conscious gitu Pak, bahwa akan ada pembaca-pembaca yang bukan Kristen gitu. Sehingga dari sejak awal itu saya mengatakan bahwa ada hal-hal yang memang mereka nggak akan setuju gitu. But if you keep reading gitu ya, mungkin akan bisa menerima beberapa premis dasar dari buku ini. Gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah buku ini banyak yang bertanya kepada saya, mungkin saudara nanti juga akan nanya, mendingan saya jawab duluan gitu ya. Apakah akan ada bahasa Indonesianya dalam waktu dekat? Memang belum ada rencana saudara. Ya, kalau Tuhan mengendaki mungkin ada. Tapi sekarang dalam bahasa Inggris, dan karena tinggal sedikit, kalau misalnya ada saudara yang mau beli untuk orang lain dan seterusnya, saudara bisa beli sebenarnya lewat Kindle, itu lebih murah. Saudara bisa pesan langsung di Amazon.com, dikirim, atau dari Routledge juga dikirim ke Indonesia itu tanpa biaya pengiriman. Ya, tanpa biaya pengiriman, Routledge.com. So itu ya. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup, saya akan membacakan kepada saudara beberapa list of chapter of the book. Buku ini ada 6 chapter, saudara. Judulnya Leadership Reform. Yang pertama adalah What Business School Don't Teach You About Leadership. Jadi very interesting, you know. And then chapter 2, Leadership and the Psychology of Desire. Itu yang tadi kita bicarakan mengenai hal-hal yang terjadi di dalam hati kita, emosi kita dan yang lain-lain, dan menunjukkan idols kita dan yang lain-lain. Chapter 3, How the Gospel Creates Leading Servants. Nah ini ada pembahasan yang luar biasa. Pak Sen menceritakan bagaimana servant leadership itu tidak terlalu tepat ya, kata-kata servant leadership. Dan dia memberikan rekomendasi bahwa kita semestinya memakai leading servant. Dan itu dia memberikan apa, ternyata ada filosofi di balik semuanya itu. Dan chapter 4, When Leaders Run on the Performance Treadmill.
Jadi kalau saudara tahu, leaders tuh suka sekali run on the performance treadmill. Dan chapter 5, when leaders live for people's approval. Tadi kita sudah bahas sedikit saudara. Dan yang nomor 6, chapter 6 adalah leading with creative tension. Nah dengan ini ada 6 chapter dan mungkin Pak Sen bisa memberikan last words untuk para audiens kita. Saya tertarik sekali mungkin kalau bisa mungkin memberikan sedikit mengenai ini loh Pak, yang leaders who are hesitant to lead and leaders who refuse to step down. Ini interesting sekali dan mungkin bisa memberikan sesuatu supaya mereka lebih intrik as a leader to be a better leader. Ya, kemarin di Jakarta ada yang sharing tentang ini gitu. Jadi bahwa dia itu punya satu insting bahwa Tuhan mau dia memimpin gitu ya, tapi merasa kok kayaknya bukan saya bukan orang yang tipe pemimpin di depan dan seterusnya gitu ya. Dan biasanya saudara itu karena ada sesuatu yang kita takutkan. Mungkin nanti takut orang lain pandang saya gimana kalau saya itu enggak bisa nanti. Nah misalnya itu kan jadi fear sekali lagi. Takut gagal. Takut gagal gitu ya. Nah sebaliknya orang yang sudah memimpin enggak mau turun saudara. Juga punya ketakutan, ya kan? Yeah. Nanti kalau saya sudah pensiun, orang pandang saya apa? Ya kayak macan ompong misalnya, gitu kan? Nah jadi itu ketakutan juga nanti. Orang tidak lagi respect kepada saya dong. Itu sebabnya punya post power syndrome. Dia terus pegangin jabatannya, nggak mau turun. Ya jadi mereka yang tidak mau memimpin dan tidak mau turun sebetulnya punya hal yang sama gitu. Dan ketakutan ini harus diobati dengan Injil Kristus Yesus. Wow. Ya. Jadi ini yang saya kira saudara perlu pikirkan baik-baik kalau saudara belum memimpin. Kalau memang Tuhan itu memberikan kepada saudara porsi kepemimpinan, ya saudara mungkin tidak bisa melakukan banyak hal, tapi Tuhan akan perlengkapi saudara untuk melakukan hal yang Tuhan mau saudara lakukan. You have to be sure of that. And you have to say, Lord, if this is me, this is my portion, I will do it. Nah sebaliknya kalau Anda menjadi pemimpin dan sudah waktunya turun, kalau Anda tidak turun saudara akan merusak gitu ya. Ya. Jangan khawatir apa yang orang lain pandang tentang dirimu, karena pemilik jagat raya ini dan juru selamatmu sudah mati bagimu. Itu berarti orang yang paling penting di jagat raya ini saudara sudah senang dengan Anda, approve you gitu. You don't need any other approval from this world. Jadi saudara yang sewaktunya turun silakan turun. Saudara yang belum jadi pemimpin dan harus pemimpin, mari naik dan menjadi pemimpin. Wow. Kira-kira begitu. Biasanya orang mikirnya gini, tanda turun itu kalau sudah bertengkar sama semua orang enggak seneng, baru itu tandanya turun. Itu namanya kudeta Pak, dikudeta. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Pak Profesor Sen Senjaya dan Pak Yakub Trihandoko. Thank you so much. Kalau Anda adalah seorang leader yang saat ini sedang bergejolak dalam hati saudara dan saudara tidak sadar akan apa itu, kenapa gejolak-gejolak itu terjadi, maka buku ini is a must have. Make sure you get it. Hanya 25 kopi dan kalau misalnya saudara nggak kebagian nggak apa-apa, bisa order dan juga saudara bisa beli di Kindle. Saya mempromosikan karena saya sendiri membaca, belum seluruhnya tapi saya membaca cukup banyak, kira-kira 60%, dan saya sangat diberkati. Dan saudara semua yang mungkin memiliki challenges di dalam leadership saudara nggak sadar, seringkali kita suka menyalahkan orang lain, padahal sebenarnya yang perlu di deal with, yang kita harus dibenarkan itu sebenarnya diri kita, karena the problem of leadership is self tadi. Oke, sekian. Tuhan memberkati. Semoga saudara dapat bermanfaat hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Saya berikan kembali kepada Asher.